Shalom, salam sades, salam hari Rabu. Ketemu lagi di market yang masih kurang serk gitu ya. Semalam emas kena tendang gua, aduh, di luar perkiraan ya. Nanti coba kita bahas pas masuk di event. Ini saya buat video sekarang, market cap di 1,21 T, volume 33,1 billion, dominance 48,4. Dominance tadi pagi sempat drop di 48,1 ya. Terus tadi 48,5, ini drop balik ke 48,4. BTC di 30.150. Daily tadi nutup BTC di 29.800 ya. Ini agak dia sorong dikit ke atas, mungkin buat tail dulu atau gimana, kita nggak tahu. Lihatlah BTC sekarang 30.150, ETH di 1915, XRP lawan arus ya, XRP positif newsnya gitu ya. Cardano 31 sen, wah hijau juga ya. Solana 26 ya. Solana itu semalam saya bilang, saya masih agak nunggu, ternyata benar semalam dia sempat drop ke 25 something ya. Ini dia tendang balik ke 2641. Memang kalau buat scalping itu, maka kemarin saya agak ragu Solana. Kemarin pas yang ngomong itu kan antara emas sama kripto, gue agak pecah konsentrasi, sempet salah ngomong gitu kemarin emas. Padahal saya bilang kalau analisa saya kan ini merah sausnya sell gitu saya bilang kan, tapi buy. Ternyata kode alam, ternyata hijau. Miss analisanya semalam ya. Nanti kita bahas di sana. Ya itulah kadang, padahal kemarin itu saya pikiran saya yang saya sell itu, yang saya short di kripto gitu. Yang agak ragu saya kemarin Solana, saya pengen ini ambil dia long, tapi saya pikir dia masih drop, sedangkan saya target saya yang mau saya short semalam itu antara OP sama ini Aptos gitu ya. Ternyata OP yang agak lumayan gitu. Tapi karena agak ragu saya lihat ini, saya nggak jadi masuk juga. Jadi kita lihat eventnya. Jadi kalau XRP ya, XRP ini dia agak nendang, memang lagi positif. Newsnya masih positif banget XRP ya. Ya di sini makanya saya XRP saya nggak saya TP, saya biarkan aja. Ini posisi gini agak sulit ditebak. Ini ya kondisi begini bisa aja misalnya entah BTC drop koreksi, itu XRP bisa aja justru akan nendang naik gitu. Itu sering terjadi hal begitu pas saat lagi, jadi agak sulit di ini. Dan dia lagi bagus karena posisinya ini udah orang udah yakin banget gitu. Kemarin itu kita ada yang masih ini lihat SEC akan lawan balik ya kan, mana tahu dia appeal ya kan, naik banding, ternyata nggak ada ini lagi. Rumah terakhir itu udah ketangkap ini sinyalnya itu si Gary Gensler kemarin 2 hari lalu itu ya, dia di ini pertemuan National Press Conference itu sempat ditanya, dia di interview sama dikejar juga sama wartawan Bloomberg sama Yahoo. Nah dari Yahoo, wartawan dari Yahoo ini yang agak ini ngeki dia juga. Tapi overall dari dia punya paparan itu orang udah nangkap. Dia sempat ngomong lupakan kripto katanya. Kita sekarang lebih konsentrasi ke AI katanya. AI ini yang akan sangat masif perkembangannya ke depan, itu yang harus lebih diperhatikan. Jadi dia menghindar. Jadi kelihatan dia menghindar bahas kripto gitu, kekalahan dengan XRP gitu kan. Nah alasan kedua juga, dia udah kena senggak lagi, dia dikirimin surat dari orang Kongres ya.
orang Kongres sebelum-sebelumnya yang nekan dia kan dari Republikan gitu. Nah kemarin itu justru dari partai dia sendiri, Demokrat, juga kirim surat yang nyatakan apa yang dia kerjakan selama ini nggak becus gitu, ya. Di bagian cryptocurrency juga merugikan gitu, ya. Makanya dia menghindar bahas kripto, dia juga ditekan gitu, ya. Makanya orang yang nangkap sinyal ini udah tahu mah XRP ini positif sekali melek, berarti udah aman, udah inkrah juga putusan pengadilan. Lihat SEC nggak ada ini lagi reaksi untuk naik banding atau apa, ya udah positif. Mungkin masa udah naik banding dikasih udah lewat juga, biasanya berapa hari gitu harus, mungkin nggak masukkan lagi ya. Makanya ini udah pada akumulasi XRP, karena ini kedepannya pandangan XRP ini begini. Satu, saya pandang kenapa ini akan terus lawan arus, kenapa saya nggak TP. Pertama alasan saya udah nggak mau gubris, nggak mau otak-atik ini XRP naik turun, karena kita nggak akan tahu paus itu mau mainkannya di saat mana. Bisa aja tiba-tiba entah ada apa dam, kan sering tuh kadang ada kripto pas lagi BTC dam, justru itu yang mau dimainkan, itu lawan arus gitu. Ya, ini udah kelihatan gejala-gejala lawan arus. Kedua, XRP ini terus nanti akan banyak yang listing ke exchange gitu ya. Exchange apa mulai listing, mulai ini itu, karena dia udah sah gitu secara hukum, udah inkrah. Jadi dia bukan sekuritas lagi, justru komoditi gitu. Ya, itu akan banyak yang listing dia, maka market akan naik juga. Nah, yang akumulasi dia juga akan banyak gitu ya. Ketiga alasan saya itu yang udah nyata-nyata. Bitcoin komoditi, XRP komoditi, ETH belum tentu loh, ya, atau koin-koin yang lain. Itu inkrah XRP komoditi. Jadi itu kedepannya masih buruan ini sangat jelas sekali gitu, ya. Ini paparan saya untuk XRP, maka saya nggak lepas, ya biarkan terus sampai di buruan gitu. Karena kenapa? Saya nggak mau TP ini itu, takut kita TP, kita nunggu koreksi, justru dia nggak koreksi, dia lawan arus dia ini. Itu pernah kejadian gitu. Jadi saya nggak mau ambil risiko naik turunnya, saya biarkan terus sampai buran gitu. Khusus buat XRP. Ya, karena udah jelas posisinya itu udah inkrah, dia komoditi. Sedangkan kalau kita lihat kripto yang sekarang jelas-jelas yang sudah dinyatakan komoditi, yang secara hukum, ya kan, BTC sama XRP. Yang lainnya bisa aja tiap saat XEC lagi nggak seneng, dia bilang ini sekuritas gitu, ya kan. Tapi XRP udah nggak bisa, secara hukum inkrah sudah, dia komoditas. Dan bank-bank akan CBDC negara lagi jalan juga, central bank semua akan adopsi dia gitu, ya. Itu kedepannya marketnya akan besar gitu. Nah, makanya itu alasannya. Maka ini XRP masih kelihatan dia positif dan naik, ya kan. Kita lihatlah nanti ke depan, walaupun secara ini BTC sekarang kelihatan agak mau ke bawah. Secara kita lihat weekly candle juga sebenarnya udah bearish gitu. Kalau dari weekly candlenya kita lihat kan, ya kita lihatlah ke depan juga nanti minggu depan, kalau nggak salah ya minggu depan lah ya, kenaikan naik atau enggak Fed Fund Rate gitu, ya. Jadi kita lihat hari ini saya coba masuk, saya bahas emas kemarin kenapa justru jadi kemarin itu di luar perkiraan. Di mana saya pikir ini data ini masih mau dipoles, disetel gitu sama mereka, kan ternyata data retail sales, core retail sales nggak disetel gitu, nyata-nyata memang drop gitu ya. Jadi dia punya retail sales drop, itu yang kemarin itu saya pikir sesuai forecast gitu ya, atau ada kenaikan gitu. Makanya saya pikir kalau ada kenaikan ya emas akan hijau, ternyata justru jelek gitu. Oh, emas akan merah gitu. Kalau dia baik, ternyata dia jelek, ya emas jadi incaran. Itu satu alasan gitu kenapa emas kemarin hijau, karena
kebalik analisa saya gitu ya. Di situ salah prediksi. Nah, kedua, core CPI nggak terlalu ini pengaruh dia. Kedua juga industrial production-nya itu juga mengalami penurunan yang dimana tidak mendukung. Jadi dua itu tidak mendukung dolar untuk menguat ya. Justru dolar melemah, makanya hijau emas kemarin gitu. Yang dimana saya pikir justru kalau industrial naik ya kan sama itu naik, dolar akan sedikit menguat, emas yang merah. Kemarin begitu perkiranya, ternyata kebalik. Justru masih melemah core retail sales-nya ya, rapor merah. Terus produksi industrinya juga rapor merah turun, di mana dolar ya masih lemah. Nah, emas yang hijau. Ditambah lagi keluar news semalam itu mereka perkirakan bulan Juli ini Fed pause hike gitu. Itu yang buat emas, mendukung emas ini karena kebaca ketahuan datanya Fed itu lagi defisit hampir 1 triliun gitu, lebih kurang 1 triliun Fed defisit ya. Kemungkinan dia akan pause, itu yang mereka perkirakan gitu. Yang dimana kroninya si JP Morgan juga lagi goyang gitu ya. Jadi banyak hal mereka perkirakan, mereka bilang bisa saja di bulan Juli ini dia pause gitu dengan kondisi ini. Kita nggak tahu, kita lihat mereka yang buat keputusan. Tapi dengan berita-berita begitu, itu yang mendukung emas semakin tebal dia semalam. Gua semalam aja pas habis retail core keluar, itu udah langsung kena tendang saya emas. Udah untung saya pasang stop loss ya, pasang stop loss di 1971, kena SL udah saya biarin. Terus tadi pagi saya bangun pipis bentar gitu, jam 4 lewat jam 5 gitu. Tebal hijaunya gitu ya. Tebal hijaunya saya cek bentar, sempat di 1982, udah saya ambil short lagi sekali lagi, udah saya biarin, saya tidur gitu. Sampai sekarang saya biarin, adalah profit dikit ya. Tapi kemarin ketendang ya, lihat aja nanti gimana. Posisi saya sell gitu hari ini ya. Tadi pagi saya lihat ininya sempat disorong dia hijau tebal di 1982. Saya ini saat itu saya buka app saya lihat, wah tebal sekali hijaunya gitu. Udah saya ambil shortnya dikit, saya lihat lah, saya biarkan sampai sekarang gitu ya. Nah, kalau di ini ya ada posisi ini sedikit lah. Sekarang di sini di app saya harga ini emasnya di 1978 gitu ya. Ada plus dikit lah ya, lumayan lah ya. Nah, untuk hari ini Rabu, ini juga ada CPI British ya. British juga CPI, core CPI. Kita lihat ini nanti agak ngaruh juga. British biasanya agak ngaruh ke emas ini ya. Ada penurunan. Jadi ya kemungkinan ya kalau mereka bener ini datanya sesuai aja, itu pound bisa menguat. Ya bisa efek emas juga agak merah sausnya gitu ya. Tapi kita lihatlah, saya kurang ini tahu kondisi, mengikuti kondisi UK sekarang kan, cuma patokan lihat dia punya data aja lah ya. Kalau dilihat datanya ada penurunan sih, tapi seharusnya ada penurunan lah. Dari semua ini kita lihat ada penurunan gitu ya. Ya kita lihat malam ini. Ini bentar lagi nanti dia untuk dia jam 1 ya. Jam 1 waktu Indo data CPI-nya keluar untuk UK, core CPI. Terus jam 4 juga banyak Eropa lagi ya. Eropa juga CPI-nya kalau dari ini ada penurunan, tapi core-nya justru ada kenaikan gitu Eropa.
yang turun CPI indeksnya, tapi lumayan. Kalau sebelumnya 6,1, ini dia punya forecast 5,5 gitu. Ya. Soalnya penurunan sih, karena nggak ada daya beli gitu, ya, maka kelihatan turun. Semua nggak ada daya beli. Di Cina juga begitu, rakyatnya pada ikat pinggang juga gitu. Jadi perusahaan-perusahaan juga pada keok gitu, banyak sekali. Nggak laku dagangan gitu, ya kan, nggak ada yang beli gitu. Anda harus bayar sewa ini, sewa itu, utility, ya kan, gaji pegawai gitu, pada minus defisit, banyak yang tutup bangkrut. Untuk malam ini untuk market Amrik 730 building permit nggak gimana. 930 crude oil yang bisa agak ngaruh ya. Crude oil agak ngaruh saya rasa. Karena minyak mengalami kenaikan juga. Tapi overall saya rasa malam ini emas akan merah lah kalau dilihat dari ininya ya. Soalnya dolar menguat dikit gitu. Jadi emas mungkin merah tipis juga lah ya, nggak merah tebel gitu. Kalau untuk kripto, justru kalau dilihat kripto ini mungkin BTC cuma dia naik di 30.200 di situ ketahan, tapi pertahanan 29.500 sampai sekarang lumayan kuat di situ ya. 29 semalam sempat drop ke 29.500, terus dia nendang balik dikit ya. Dia nutup di 29.800, sekarang agak nendang dikit di 30.100 sekian ya. 30 mungkin range-nya di situ. Mungkin 30.200 paling ini dia drop ke bawah lagi ya kan. Masih mungkin aja nanti dia drop ke 29 something lagi gitu ya, di range itu dia ini. Jadi kalau saya pribadi, kalau kripto mungkin kalau lihat kondisi gitu justru di 30.150 aja, 30.200 bisa scalping ambil short gitu ya. Kalau saya pribadi gitu, tapi kembali ke masing-masing lah ya. Kembali ke masing-masing, kalian ada arah target yang mana sesuai, ya boleh aja dicoba gitu. Tapi kalau lihat kondisi sekarang ini, beberapa koin yang agak naik, yaitu yang koin ISO 20022 ya, XRP, XLM, Habar juga ada kenaikan dikit. Itu koin yang agak lumayan kita lihat hari ini yang mengalami kenaikan lumayan gitu ya. Sintetik SNX juga mungkin agak naik dikit ini karena dia ada event ini, dia kerjasama. Link juga ini ya. Link itu kalau ini bisa diakumulasi, dia juga salah satu koin yang kuat untuk kerjasama sama Swift itu ya. Jadi nanti ada korelasinya gitu, CBDC itu. Sementara sih ya sama aja sih, saya lihat sideways juga sih. Paling ya scalping gitu aja kalau di range dia. Saya rasa hari ini Bitcoin marketnya di kisaran 30.200 gitu, nanti ke bawah lagi ke 29.800, 700 gitu ya. Nah, nanti dia tendang balik ke 30.000, di situ-situ aja range-nya main gitu. Paling koin yang mau lawan arus yang bisa naik kayak XRP gitu ya, XLM itu yang mungkin ini. Tapi kalau dilihat ininya naiknya udah ini, sekarang kalian masuk juga telat gitu. Justru kalau posisi saat ini 30.100 something,
bisa aja kalau mau scalping ambil shotnya dia ke 30.700 something 800 bisa TP di situ gitu ya, cari-cari dikit di situ bisa lah gitu ya. Atau kalian lihat altcoin yang udah kemarin-kemarin naik sekarang dia udah kobong harus turun koreksi dulu, nah itu juga boleh kalian short di posisi saat ini ya. Jadi itu aja masukan saya hari ini. Sorry kemarin ada salah-salah ngomongnya karena terpecah pikiran antara kripto, karena waktu saya ngomong itu saya udah pikir ini yang belum masuk, saya pengen masuk mau pantau waktu itu optimis sama Aptos itu yang mana saya mau ambil shotnya gitu, mau lihat. Terus satu sisi saya ngomong emas juga gitu dia, jadi kebalik gitu ya. Jadi buat kalian bingung saya minta maaf kesalahan kemarin. Tapi ya hari ini itu jelas saya ambil sell lagi posisi emas. Saya tadi pagi udah ambil posisi sell, masih jalan terbuka sampai sekarang. Saya lihat nanti gimana keluar data CPI ini UK sama Europe. Kalau bisa dapat lumayan ya saya TP di situ gitu. Tapi kalau enggak berbalik ya udah lihat nanti kemana arahnya gitu. Jadi begitu aja video di hari Rabu ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.